kegiatan liar happy bukan. Dia sudah melebihi itu. Kalau judi kemampuan menunjukkan skill balapan, tidak. Ternyata mereka membangun komunitas. Beberapa dari mereka itu malah justru cenderung membuat perbuatan kriminal. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Misalnya, di depan Pak ada balap liar, di jalan ini ada balap liar. Bukan hanya jenengan harus menghindar, tidak, tapi laporkan. Contoh kejadian pengeroyokan di Bilka. Memang pada saat itu sudah jelas. Kalau sampai lihat, ngeri. Saya di TKP waktu itu. Jadi batu yang buat mukul itu pave, batu besar-besar. Itu kena kepala. Supirnya sampai menggeletak, bocor sih. Nah, ini yang kita harus antisipasi. Jadi sekali lagi, terakhir dari saya Bapak Ibu, yang pertama saya minta tolong untuk menjaga stabilitas keamanan warga Panjenengan, lingkungan Panjenengan, tolong dimasifkan, lebih intens. Kalau memang ada permasalahan floor, jangan dipendam, kemudian menjadi dendam, biar bisa dipecahkan bersama. Kemudian kepedulian juga sekarang harus ditingkatkan, karena tingkat kriminalitas saat ini beda dengan zaman dulu. Kriminalitas saat ini itu sudah sangat mengkhawatirkan kita. Jadi kita jangan underestimate, biasa saja. Jangan. Harus lebih, yang Jawa ngarang itu, kita harus lebih tirakat, melayani di bedawan. Pak sudah ada satwa, jangan. Pak sudah ada tenaga keamanan, jangan. Jenengan di Batam Binangun yang kemarin dapat juara 3 lomba kampung aman, mereka juga ada security. Mereka mempekerjakan security, tetapi warga tetap ada di situ, bergantian di pos satpam. Terutama yang muda-muda, bergantian sampai jam 10, jam 9, baru mereka kembali ke rumah masing-masing. Tingkatkan sistemnya lagi. Jangan terlalu percaya 100% kepada tenaga keamanan. Apalagi tenaga keamanan wis tua, sudah sepuh, engko wis jam 09 wis tekluk. Pak Susilo selaku Babin Kamtibmas, saya wanti-wanti, kalau kamu piket, usahakan patroli keluarga. Kalau kamu longgar, usahakan patroli keluarga. Tidak siang, tidak malam. Usahakan ada ketika warga membutuhkan. Dan alhamdulillah beliau mendapatkan 2 kali penghargaan Babin Kamtibmas terbaik di Jawa Timur. Tepuk tangan dulu Bapak. Dari Babin Kamtibmas seluruhnya di Jawa Timur, ini paling open. Cuma saya nggak tahu bukan roh. Nah, namanya 110. Dan itu bebas pulsa, alias gratis. Monggo. Misalkan jenengan, dimanapun jenengan berada, mungkin tidak di lingkungan ini, mungkin di lingkungan tempat lain, di Jakarta kah, atau di luar kota kah, membutuhkan bantuan kepolisian atau informasi kepolisian, telepon 110. Ini salah satu kepanjang tanganan kami untuk membantu mempermudah kesulitan panjenengan, dan itu gratis. Polisi sudah berbenah lebih jauh, beberapa pelayanan juga zero. Kita memang sudah WBK dan WBB, wilayah birokrasi bebas dan melayani. Jadi jangan ragu, kalau memang jenengan butuh bantuan, telepon 110, bebas pulsa Pak. Berarti misalkan Tengah Uni
Seperti kemarin ada tersangka mungkin, saya nggak berani nih, telepon aja 110. Mungkin panjenengan yang sepuh, ada orang mencurigakan, telepon aja 110. 110 itu pelayanan kami supaya lebih cepat pada saat melakukan pelayanan. Bahkan kemarin sempat dibuat challenge, Pak. Kalau di situ kan ada challenge nari gitu. Kalau ini enggak, Pak. Wonocolo, Polsek Gubeng, ditelepon 110, hanya butuh apa? Pak, saya antar pulang. Kalah Gojek. Kalah gitu. Tapi apakah kita tidak layani? Kita tetap layani. Karena itu komitmen. Itu programnya Kapolri yang harus kita kita jalankan. Kita mau pergi luar kota, ini musim liburan. Apa Pak yang bisa di sini juga banyak rumah kosong. Rumah kosong itu bukan rumah kosong ya Pak. Yeah. Itu banyak warga yang orang tua yang mungkin bulan ini nginep di rumahnya anak A. Gitu. Bulan ini nginep di anaknya B. Jadi rumah itu sebenarnya ya ada penghuninya, cuman ya sering ditinggal. Iya, gitu. Sebelum rumah itu ditinggalkan, tolong pastikan kelistrikan tidak aktif. Kipas angin, AC, TV, atau peralatan elektronik lain pastikan tidak aktif. Kalau perlu matikan listriknya dari dari sentral. Tapi kan nggak mungkin kan, pasti ada mungkin terasnya harus nyala dan sebagainya. Tapi pastikan betul alat-alat elektronik itu terputus dari aliran listrik. Yang pertama. Yang kedua, pastikan PDAM juga tidak nyala. Kemudian yang terpenting gas, LPG, pastikan betul-betul tidak terpasang atau tidak aktif. Keamanan juga dipastikan sebelum ditinggal, dikunci, pastikan kuncinya kunci ganda, gembok, pagernya, dan lain sebagainya. Terus yang terpenting, kalau memang rumah itu mau ditinggal, laporkan ke Bu RT atau pengurus RT atau titipkan ke tetangganya. Biar tetangganya juga peduli gitu terhadap rumah. Oh, jangan terus pelencing hilang, tahu-tahu kebobolan. Tetangganya kan nggak ngerti. Saudaranya yang mana kita kan nggak paham, maka harus dilaporkan. Bu RT, Bapak, Ibu, tetangga, saya mau tinggal rumah ini selama sekian hari. Titip Bu. Kalau memang ada sepeda motor takut hilang, polsek terbuka. Pak, titip sepeda motor, mobil boleh titipkan ke polsek gratis. Tidak dipungut biaya. Yang penting menunjukkan surat-surat yang sah, STNK dan BPKB yang sah. Kalau tidak ada BPKB-nya masih sekolah, setidaknya STNK yang sah. Nanti akan dicek oleh teman-teman, bener ya? Silakan dititipkan di polsek kendaraannya. Kalau memang takut hilang di rumah, dan itu gratis. Nih, yang penting dilaporkan, diamankan, dan dititipkan. Kalau mungkin ada CCTV harus nyala. Jadi misalkan saya nih, saya pasangkan di rumah CCTV, saya pulang, walaupun saya titipkan ke tetangga atau ke Pak RT, tetap saya monitor CCTV. Ono yang rumahku, belum turun. Makanya ini kuncinya kudu komunikasi api di tombol. Oke Pak, saya cek. Begitu juga tetangga saya, Pak Firman, di rumah saya Pak ada orang, kita tolong dicek. Kalau saya nggak di rumah, istri saya tak suruh pulang. Cek, suruh tanya. Itu fungsinya kerukunan ini ditingkatkan. Ini warga saya karena Simcak Babin sekarang juga mohon maaf Bapak Ibu, bukan kami tidak lagi melayani, tetapi aplikasinya sudah sulit ya. Kuotanya juga tidak bisa masuk lagi kita untuk Polsek Gubeng. Jadi pendaftarannya sekarang sudah tidak lagi melalui Pak Babin untuk Simcak Babin, harus ke Kolombo atau ke Simpli. Ada lagi mungkin? Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang ada di Kota Surabaya dan sekitarnya di 153 kelurahan dan 31 kecamatan Kota Surabaya.
Hari ini saya bersama dengan Bapak kita yang terkasih, Bapak Kanit Bimas kita, Pak Firman. Beliau banyak sekali mengutarakan terkait dengan masalah Babin Kamtibmas atau Hakimnas, yang dimana ini merupakan concern bagi Kota Surabaya dan juga penting bagi kita semua. Sudah bersama kami saat ini Bapak Firman. Halo Bapak Firman. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kabar Pak? Luar biasa Bang. Luar biasa ya. Meskipun di tempat 24/7 ya. Baik, Pak, ini terkait dengan Kamtibmas hari ini ya, kita melihat bahwasanya kejahatan di Surabaya ini banyak dan merebak. Apa sih kejahatan yang saat ini lagi ngetren di Surabaya? Bang, Khususnya Kecamatan Gubeng ya? Kecamatan Gubeng. Jadi beberapa kasus ya yang ada di Kecamatan Gubeng. Yang pertama itu pencurian rumah kosong. Kemudian ada curanmor. Dan gangguan Kamtibmas sih sebenarnya. Terkait dengan curanmor Bang, dan gangguan Kamtibmas kejahatan lainnya, kami memberikan himbauan kepada warga supaya yang pertama open lingkungan, peduli kepada lingkungan. Jadi sadar lingkungan ya? Betul sekali. Yang kedua, lebih memaksimalkan komunikasi antar warga. Lebih memaksimalkan komunikasi antar warga supaya terjalin komunikasi itu, dan kalau orang Jawa bilang harus cueh. Jadi kita punya mulut, kita punya komunikasi, kita mainkan. Jadi begini, kami berharap kepada warga di Kota Surabaya khususnya, warga Gubeng khususnya, jika ada warga mendapatkan masyarakat yang di luar dari lingkungannya atau yang mencurigakan atau warga yang tidak dikenal, untuk mau menegur, tegur dia, hentikan dia, tanyakan tujuannya apa, keperluannya apa. Kalau perlu difotokan, Langsung gitu ya? langsung difotokan. Ya. Kalau memang dia mencurigakan, fotokan saja. Terus terkait dengan penggunaan masker, suruh lepas masker gitu Pak? Antisipasi supaya tidak terjadi Kamtibmas itu Bang, yang pertama kita harus melihat orang yang dicurigai itu. Antisipasi, kalau ada orang yang pakai fill cap yang ada penutup atasnya itu, topi yang ada penutup, kemudian dia pakai masker, atau orangnya berjalan menunduk, selalu menunduk, ini patut dicurigai. Itu ya? Ya, ditegur untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi tindak kejahatan. Itu ditegur. Kalau rumah kosong ini biasanya kan apalagi kalau liburan seperti ini, tolong dicek. Selain harus mematikan kelistrikan, alat-alat listrik, terus gas, PDAM, kunci rumahnya digembok. Yang terpenting ketika dia mau meninggalkan rumah tersebut, titipkan kepada Pak RT, kepada Bu RT, atau kepada pengurus lain, dan tetangga kanan kirinya, untuk biar diawasi. Dan satu lagi Bang, kalau memang ada warga yang berlibur di rumahnya itu atau bertamu di rumahnya, laporkan sama Bu RT. Karena nanti kalau terjadi sesuatu, mungkin ya kita nggak minta ya, mungkin meninggal dunia, pasti Bu RT yang dipanggil oleh Pak Polisi pertama. Pak Polisi pertama. Ya. Pak Firman, ini kan tadi sudah Bapak bicara terkait tren dan lain sebagainya. Ini bagaimana dengan pola-pola keamanan yang harus dikembangkan, apalagi kalau di perumahan-perumahan besar ya. Istilahnya kita kan ada cara yang sebenarnya harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan, Pak? Ada beberapa perumahan sebenarnya yang mempekerjakan tenaga keamanan ya Bang. Tetapi saya berharap, saya menghimbau supaya tidak 100% keamanan itu diserahkan kepada petugas keamanan yang dipekerjakan. Jadi warga juga tetap harus melakukan siskamling, pam swakarsa. Mereka harus yaitu tadi menjalin komunikasi, hubungan tetangga, ikut open, cangkruan lah gitu. Cangkruan, komunikasinya tinggi, kepedulian terhadap lingkungannya tinggi. Mereka mau melakukan siskamling, pelaku kejahatan akan berpikir dua kali untuk melakukan tindakannya. Gubeng ini menjadi wilayah yang aman, yaitu tadi dengan yang seperti saya sampaikan tadi setiap warga peduli lingkungan, masif, lebih intens sesama tetangga. Terakhir, pesan dari tradisi budaya Jawa atau local genus. Inang kajang kabeh sesra
avungan kutulan waspada. Itu Bang. Artinya, Untuk menjaga kerukunan kita harus waspada Bang. waspada. Demikian dari saya Petrus, Kim Pucang Sewu dan Hari dari Kim Duku Sutorejo bersama dengan Bapak Firman untuk 153 kelurahan dan 31 kecamatan. Selamat malam, tetap semangat kawan.